Ya, jadi kakak, sekedar kami sampaikan bahwa pertemuan hari ini kita lakukan perekaman perdana kita di Zoom pada hari ini, di ruang virtual ini. Baik kakak, saya akan share screen dulu untuk materi yang akan kita jalani selama 2 jam pembelajaran ke depan. Ya, materinya bisa terlihat, kakak? Bisa ya? Ya, ya. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua yang berada di ruang virtual ini. Semoga kita di dalam kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salam hormat saya untuk senior-senior PJOK yang tetap semangat mengikuti kegiatan diseminasi yang dilaksanakan pada hari ini yang sudah dibuka langsung juga pada hari ini oleh Ketua BGP Provinsi Gorontalo. Terima kasih, apresiasi yang setinggi-tingginya dari saya. Semangat kakak senior yang hari ini hadir bersama-sama. Perkenalkan kakak-kakak, nama saya Ucin Nue. Saya guru PJOK di SMP Negeri 3 Limboto. Saya adalah guru PJOK yang kemarin mengikuti pelatihan fasilitator yang kemudian kami mendapatkan tugas untuk memberikan diseminasi kepada kakak. Saya fasilitator yang lulus di Kabupaten Gorontalo, namun untuk peserta diseminasi Kabupaten Gorontalo itu jumlahnya sedikit. Oleh sebab itu kami ada beberapa orang yang dari Kabupaten Gorontalo itu diminta untuk bergabung di Gorontalo Utara yang jumlah fasilitatornya hanya 5 orang dan kelas untuk diseminasinya itu sangat banyak kakak. Sebab itu tidak mengherankan ketika kami sebagian itu diberikan kelas ke Gorut. Ya, kita jeda sedikit kakak karena masih azan ya. Ya, terima kasih. Saya lanjutkan. Sekarang mungkin kakak bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di Gmeet ini. Silakan menuliskan nama kakak di dalam kolom chat serta memilih salah satu benda atau makhluk hidup yang menggambarkan perilaku atau sifat dari kakak-kakak sekalian. Contohnya nama peserta, nama benda, kemudian alasannya memilih benda itu atau memilih makhluk itu apa. Contohnya kalau macam saya kemarin itu saya pilih salah satu hewan yakni
naga. Jadi saya gambarkan diri saya seperti naga yang mampu mencoba hal-hal baru untuk meningkatkan kemampuan dan kreativitas yang dimiliki. Jadi mungkin kakak bisa menyaksikan di kolom chat yang ada di ruang virtual kakak. Silakan dituliskan nama, kemudian bisa dipilih salah satu benda atau hewan yang menggambarkan karakter dari masing-masing kakak yang ada di ruang virtual ini. Atau mungkin ada yang langsung memperkenalkan diri, saya persilakan. Bisa raise hand, angkat tangan lewat fitur-fitur yang ada di video ini. Dipersilakan kakak. Atau ada yang lewat kolom chat juga bisa. Baru apa tadi? Apa dia bilang tadi itu? Ya, jadi kakak juga akan menuliskan nama di kolom chat. Ya, ini macam Lucky Pou. Ya, bisa ditambah lagi kak. Kalau dibayar diinikan sebagai benda atau diinikan sebagai hewan, kira-kira apa gambarannya Lucky Pou itu seperti apa? Hewan apa Dinosaurus. Hewan apa enggak ya? Dinosaurus. Tidak harus hewan kakak, mungkin benda atau apa. Ditambah dengan kata-kata yang memberikan semangat. Baik kakak yang sudah mengisi, Kak Luki sambil yang lain mungkin masih sementara mengetik. Saya lanjutkan untuk materi kita pada hari ini. Itu akan kita jalani. Ya, ada Kak. Nah, saya bacakan dulu Kak Refli Kumunggio Elang, alasannya bebas tidak terikat. Ya, luar biasa. Jadi elang bisa bebas dan tidak terikat. Kemudian yang berikut Kak Hawamanan, ya tidak sampai ada Kaluki, hewan lumba-lumba menggambarkan karakter saya, ramah dan penuh rasa ingin tahu. Luar biasa. Luar biasa. Kalau umur saya pikir Kaluki sudah luar biasa. Tapi rasa ingin tahunya sangat tinggi. Terima kasih Kak. Ya, kita lanjutkan kakak. Waktu untuk kita di pembelajaran ini ada tatap maya pertama itu di materi orientasi. Tadi memang sudah ada beberapa penyampaian yang disampaikan oleh PC kami Kak Fajri tentang orientasi pembelajaran ini. Namun di kelas ini pun tetap harus kita ulangi kembali untuk mempermantap apa yang perlu diingatkan kembali kepada kakak-kakak. 10 menit pertama kita perkenalan sudah kita lakukan kemudian pengantar paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik itu kita akan habiskan selama 15 menit. Kemudian pengantar lakukan modul 2.1 itu 5 menit. Kemudian 10 menit pemetaan harapan dan kekhawatiran dari kakak-kakak.
kemudian 5 menit kesepakatan kelas, 10 menit perkenalan fasilitator dan peserta. Itu sudah kita lewati. Kemudian tatap maya 1, 45 menit kemudian pemaparan tujuan sesi, penjelasan agenda kegiatan, mengapa refleksi di tindakan rutin dan tindakan refleksi, apa itu refleksi, kemudian 7 karakteristik pada praktik mengajar reflektif, itu ada 10 menit, kemudian 10 menit berikutnya analisis cerita, kemudian 5 menit berikutnya refleksi, dan terakhir ditutup dengan foto bersama. Rusa. Alasannya karena Rusa memiliki mimpi dan aspirasi yang ideal. Yang tinggi. Tujuan sesi materi orientasi program PKG PJOK KKK yang pertama, fasilitator dan peserta saling mengenal. Saya pikir mungkin kita butuh waktu untuk bisa hafal semua nama-nama yang ada di ruang virtual ini, karena saya juga tidak secepat ini menghafal nama-nama kakak-kakak, jadi mungkin kita akan bisa saling berinteraksi untuk bisa membuat memudahkan kita untuk bisa menghafal nama-nama kakak-kakak. Yang berikut, peserta memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang mungkin muncul selama program kegiatan ini. Yang keempat, peserta dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program. Salah satunya contoh kita melakukan kesepakatan itu adalah kakak-kakak tadi sudah menentukan jadwal kapan kita akan bertemu di ruang virtual. Nah, itu menjadi salah satu kesepakatan kelas yang mungkin kita jalani hari ini. Kemudian, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Kesan sih, boleh nggak yang kesana, kan kerja tugas sih. Sekolah tahu kerja. Ya. Silakan kakak-kakak mungkin bisa mengisi di kolom chat. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah, dilaksanakan di sekolah kakak? Jadi di sebelah kanan dari laptop kakak itu ada beberapa fitur, ada orang-orang di situ, kemudian di sebelah itu ada kolom chat. Mungkin bisa diisi di situ. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Menurut kakak, apa tujuannya sampai PJOK itu ada di sekolah? Silakan dimanfaatkan di kolom chat. Sambil saya membaca, ini ada beberapa yang mengirimkan di chat. Kak Sahril, Rusa, alasannya karena Rusa memiliki mimpi dan aspirasi yang tinggi. Kak Refli, izin lapor Kak untuk Ibu Yusna, terkonfirmasi saat ini beliau lagi mengunjungi anaknya ke asrama. Ya, nanti saya akan masukkan di daftar hadir. Ya, mungkin pertanyaannya masih sama dengan yang di slide ini kakak. Kira-kira atau ada yang mungkin langsung mau menyampaikan apa tujuan daripada pelajaran PJOK dilaksanakan di sekolah? Ada yang bisa raise hand untuk menyampaikan secara langsung tujuan dari PJOK. Jangan sampai PJOK ini berada di sekolah kita, kemudian kita tidak tahu tujuannya untuk apa sih pelajaran PJOK diajarkan di sekolah.
Kira-kira ada yang bisa raise hand atau yang bisa menyampaikan? Izin Kak, Kan Kak? kalau tujuan sih menurut kalau kita lihat dari kalau tak kutip dari apa namanya BSK nomor 32 tahun 2024 itu Ya, di poin B bahwa apa ya tujuan pelajaran PJOK itu kita sebagai guru membantu dan memberi dukungan ke siswa dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. ya, Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. ya. Terima kasih Kak Evli. Mungkin ada yang lain. Ini ada Kak Luki. Kak Luki menyampaikan tujuan PJOK di sekolah yakni mendorong pertumbuhan fisik dan keterampilan motorik peserta didik. Luar biasa ini. Mungkin ada yang lain lagi yang mungkin bisa menyampaikan. Kalau tidak masih sungkan untuk langsung menyampaikan, mungkin lewat kolom chat seperti yang dilakukan oleh Kak Luki, boleh Kakak. Ya, sambil menunggu yang lain Kakak, saya lanjutkan. Ini adalah data Asian Games 40 tahun terakhir yang dilalui oleh Indonesia selama mengikuti kegiatan di Asian Games. Data perkembangan prestasi di Indonesia dalam 40 tahun terakhir, hal ini tidak menunjukkan signifikan perkembangannya. Memang benar PJOK menyumbang prestasi di Indonesia. Jadi kan diharapkan kita ini seperti yang disampaikan oleh Kak Luki tadi untuk kebugaran, agar supaya anak-anak kita bugar dan bisa melakukan aktivitas jasmani. Ternyata faktor ini tidak bisa mendukung untuk hasil daripada prestasi Indonesia pada umumnya untuk kegiatan yang biasa digalakan selama 4 tahun sekali, itu adalah Asian Games. Jadi mungkin ada yang salah atau mungkin ada yang perlu kita perbaiki agar supaya PJOK bukan hanya saja sebagai pembelajaran di sekolah, tetapi juga bisa memberikan sumbangan terbaik untuk Indonesia di Asian Games. Karena harapan kita adalah Indonesia emas di tahun 2045. Itu yang dibuat di Desain Besar Olahraga Nasional. Selanjutnya dari Kak Rahmat, mendorong perkembangan pengetahuan, penalaran, penghayatan nilai-nilai sikap, mental, emosional, dan spiritual. Ya, luar biasa ini. Ya, selanjutnya kakak, kalau PJOK itu sebagai hiburan, biasanya kan anak-anak itu sangat senang ketika PJOK. Ya, pelajaran hari ini adalah PJOK kita di lapangan. Oh, semuanya sudah senang, pasti gembira karena bergembira di lapangan, lari dan lain sebagainya, ada yang nongkrong, ada yang berolahraga dan lain sebagainya. PJOK sebagai hiburan dapat dilakukan dengan menyediakan, kalau hanya sebagai hiburan maka PJOK itu kita tidak perlu guru PJOK, cukup kita bawa badut di sekolah, nah, itu menyenangkan untuk anak-anak kita. Oleh sebab itu ya kita perlu untuk berinovasi. Pembelajaran ini tidak hanya sekedar untuk menyenangkan. Selanjutnya untuk kebugaran, seperti yang disampaikan tadi oleh teman-teman atau kakak-kakak yang di kolom chat,
Kenyataannya, beberapa banyak jam pelajaran PJOK yang dilakukan waktu sebagian kerja bakti atau bahkan aktivitas lainnya yang tidak berhubungan dengan PJOK untuk mencapai tujuan kebugaran. Apakah betul tujuan kebugaran tersebut bisa tercapai hanya dengan PJOK? Nah, ini kebanyakan PJOK itu seperti itu, kakak-kakak. Ketika mata pelajaran PJOK, nah, kita sering membawa anak-anak itu ya ke kegiatan kebersihan lingkungan. Setelah itu baru oke, kita main bola, atau setelah itu kamu istirahat atau olahraga bebas lah. Yang penting kegiatan kebersihannya. Nah, ini yang mungkin harus kita ubah supaya tujuan dari PJOK itu bisa tercapai. Kalau hanya untuk kebugaran, maka kita tidak perlu mengajak atau tidak perlu guru PJOK. Kita ajak saja orang-orang yang bisa meningkatkan kebugaran peserta didik lewat senam kebugaran. Sekarang orang-orang yang mau bugar itu tidak perlu harus belajar PJOK. Nah, ini kakak-kakak. Ini aktivitas yang sering kali terjadi di pelajaran PJOK. Pada gambar pertama ini, nah, ini satu guru ada 1000 anak yang harus dihadapi oleh guru PJOK. Akhirnya yang lain duduk, yang lain bengong, yang lain tidak beraktivitas. Atau di gambar yang kedua ini, kita lebih cenderung ajak anak-anak, oke lah kita bersih lingkungan. Bagian depan, bagian belakang, pasti PJOK. Atau di gambar yang ketiga ini, anak-anak sudah ganti pakaian dan guru PJOK-nya ya duduk santai sambil baca koran, atau ada mungkin bapak-bapak sambil minum kopi, atau yang ya sambil bercerita nongkrong di kantin dan lain sebagainya. Gambaran ini adalah gambaran pembelajaran PJOK yang selama ini kita lakukan. Mungkin ada yang tidak seperti itu. Tapi kalau saya awal mula sebelum mengikuti PKG ini, memang saya sadari aktivitas ini terkadang kita lalai untuk tetap melakukannya di setiap pembelajaran kita, kakak. Yang berikut, kakak, tantangan utama untuk PJOK. Yang pertama, krisis identitas. Kesulitan mendefinisikan siapa diri kita. Apa esensi mata pelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum. Kemudian krisis arah, tidak memiliki tujuan terkait dengan best interest of the work field. Kemudian krisis fokus, bidang studi yang terfragmentasi, terlalu banyak tujuan, terlalu banyak capaian yang diharapkan. Menurut Lawson, ini dikutip dari beberapa buku tahun 2018, ada juga yang 2019. Sebenarnya kita membutuhkan rekomendasi aktualisasi PJOK sebagai pembelajaran dan engagement peserta didik. Tujuan utama PJOK mendorong dan mendudukkan semua anak dalam menempuh pelajaran yang dipandu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran, olahraga, dan bermain secara aktif. Lawson 2019. Kakak-kakak, PJOK yang memfasilitasi pelajar menikmati gerak ini ada info living dan engaging, having fun dan enjoy. Nah, ini kalau bahasanya ini bahasa yang membuat
lidah agak sedikit bergetar ini kakak-kakak. Jadi mungkin ya involving. Ini saya kurang mengerti apa involving. Kemudian engaging, having fun, enjoying. Ya, engaging tidak hanya terlibat tapi juga berkomitmen, berperan. Jadi anak-anak kita ini diharapkan tidak hanya sekedar berkumpul saja, tetapi mereka juga bisa terlibat di sebuah perkumpulan itu. Jadi pembelajaran itu mereka bukan hanya sekedar datang berpakaian olahraga kemudian berada di lapangan setelah itu bubar. Tetapi mereka diharapkan untuk terlibat di pembelajaran, kemudian berkomitmen terhadap pembelajaran yang ada, kemudian berperan terhadap pembelajaran yang ada. Itu yang diharapkan. Kalau kita melihat fenomena yang ada, banyak anak-anak itu yang kategorinya yang seperti itu. Jadi hanya datang di lapangan, kemudian diam, teman-temannya mempraktekkan, dia tidak mau, ya akhirnya kemudian bubar. Besoknya atau minggu depannya tidak pakai lagi baju olahraga. Itu karena dia tidak merasakan sebuah kesan yang baik terhadap pembelajaran PJOK. Kemudian enjoying, tidak hanya bersenang-senang, tapi menikmati gerakannya. Ada anak-anak kita yang ketika di pembelajaran, dia justru hanya merasa senang, tapi tidak menikmati. Artinya hanya saat itu dia merasakan sebuah kesenangan, setelah itu tidak berbekas atau tidak membuat pembelajaran itu membuat dia merasa sudah tertanam di dalam diri dia bahwa olahraga itu penting. Hanya di saat olahraga baru dia beraktivitas. Setelah itu di rumah atau di aktivitas di Sabtu Minggu itu tidak ada lagi perasaan suka olahraga. Jadi seperti itu kakak-kakak. Selanjutnya kakak-kakak, perkembangan PJOK ini mungkin sudah disampaikan tadi diseminasi oleh pembukaan tadi oleh Kak Fajri, visi kami. Kondisi saat ini tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Ini yang harapannya saat ini. Kondisi yang di hadapan kita, guru PJOK yang memfasilitasi PJOK yang berpusat pada murid. Kemudian, kondisi saat ini praktik pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender, dan abilitas. Kondisi yang diharapkan pembelajaran untuk semua peserta didik. Pembelajaran kita terkadang kita lebih fokus kepada peserta didik yang ketika sudah mahir di dalam pembelajaran atau di mata pelajaran yang kita praktikkan hari itu, contoh sepak bola. Maka yang beraktivitas sepak bola itu rata-rata adalah anak-anak yang senang bola. Kemudian anak-anak yang tidak senang bola atau biasanya perempuan yang tidak suka bola, nah itu dia terpinggirkan. Apalagi kalau lapangannya kecil hanya khusus bisa bermain bola, maka mereka cuma duduk di pinggir pagar atau menonton, atau justru mereka jalan-jalan ke kelas-kelas yang lain. Yang menyebabkan PJOK itu menjadi musuh oleh guru pelajaran yang lain. Langsung dia, oh kalau PJOK seperti itu. Sehingga paradigma guru yang lain tentang PJOK itu menjadi negatif. Oleh sebab itu diharapkan untuk pembelajaran PJOK saat ini, semuanya harus terlayani. Mau dia yang senang atau yang tidak senang, atau yang punya fisik bagus, kemudian ada yang abilitas dan lain sebagainya, itu harus dilayani dalam pembelajaran PJOK. Yang ketiga, kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Kondisi yang dihadapkan saat ini, pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik untuk sepanjang hayat. Tujuan dan dampak program yang diharapkan kakak-kakak, yang pertama, mengembangkan kompetensi guru PJOK terus-menerus baik secara mandiri maupun kelompok.
ini yang mungkin tadi ditanyakan oleh teman-teman kita yang di saat pembukaan diseminasi yang bertanya, kira-kira apa yang akan didapatkan dari program ini? Setelah mengikuti ini kita mau dapat apa? Maka itu salah satunya, yakni ada sebuah perbaikan secara terus-menerus tentang kompetensi guru PJOK. Bukan berarti guru PJOK saat ini kompetensinya tidak memenuhi. Tetapi yang namanya kompetensi, perkembangan ilmu setiap saat itu ada perubahan. Oleh sebab itu, PJOK itu diharapkan terus berubah, melayani atau namanya mengikuti pergerakan zaman, perkembangan teknologi di mata pelajaran PJOK. Yang berikut, meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar demi terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas. Jadi pembelajaran PJOK yang berkualitas akan lahir apabila kita punya kolaborasi dengan mata pelajaran yang lain atau teman-teman guru yang lain. Jadi PJOK tidak lari sendiri, kakak-kakak, tetapi harus berkolaborasi, berkoordinasi atau menggerakkan komunitas untuk kebersamaan dengan mata pelajaran yang lain. Guru PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada murid secara bermakna. Jadi harapkan pembelajaran PJOK itu akan memberikan makna, memberikan sesuatu yang membuat anak itu ingat terus bahwasanya PJOK itu penting. Tanpa harus diperintah atau tanpa harus dikomando, mereka akan melakukan aktivitas gerak untuk kebugaran mereka. Jangan sampai mereka ini melakukan aktivitas gerak dan kebugaran itu hanya nanti di mata pelajaran PJOK. Sedangkan PJOK itu dalam 1 minggu ya paling dia cuma satu kali pertemuan dalam 1 minggu, 3 JP. Nah itu berarti dia hanya beraktivitas gerak atau melakukan kebugaran itu hanya di jam pelajarannya itu saja, kakak-kakak. Yang berikut, peserta didik Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Nah, itu yang diharapkan. Itu harapan terakhir. Anak-anak kita itu melakukan aktivitas jasmani itu dilakukan secara mandiri. Dia sadar begitu dia bangun pagi itu apa yang mau dia lakukan. Dia jogging ataupun dia push up, dia sit up, atau dia lakukan gerakan-gerakan yang sederhana yang ada di memanfaatkan lingkungan yang ada di lingkungan rumahnya. Ya. Nah, sudah hadir anak-anak yang seperti itu, maka berarti sudah ada kesadaran atau sudah bermaknalah pelajaran PJOK yang diberikan oleh guru selama berada di sekolah. Tapi kalau harus dilakukan hanya nanti di sekolah, kemudian mereka melakukan aktivitas gerak, maka berarti belum ada kesadaran pada peserta didik. Belum bermaknalah pembelajaran kita kalau begitu, kakak-kakak. Ya, ini adalah kita lanjutkan ke pengantar lakukan modul 2.1 program PKG PJOK. Pembelajaran 1, konsep dan keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Lakukan pembelajaran dalam modul ini akan dimulai dengan kakak-kakak melakukan praktek pembelajaran gerak dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan PJOK. Tugas kakak adalah merencanakan satu pertemuan pembelajaran yang diwujudkan dalam perencanaan pembelajaran. Kemudian, mengajar para peserta didik di sekolah dapat tempat kakak berdasar perencanaan pembelajaran tersebut. Silakan konten pembelajaran dapat dipilih sesuai dengan apa yang sedang dilakukan. Ya. Ini berikut ini aspek teknis yang perlu kakak perhatikan dalam tugas praktek ini. Jadi ini akan dibuat di modul 2.1 kakak.
Selanjutnya pemetaan harapan dan kekhawatiran peserta didik program PKG PJOK. Ya, mari kita mulai dengan pemetaan harapan tentang tantangan dan kontribusi kita dalam pelajaran PKG PJOK ini. Bersama kita akan menciptakan pembelajaran bermakna dan berharga. Mari memetakan harapan dan kekhawatiran. Ya, kakak-kakak, ini mungkin ini akan saya kirimkan link Jamboard. Ini namanya Jamboard. Jadi saya akan kirimkan link Jamboardnya di kolom chat, dan silakan mungkin kakak-kakak bisa mengisi pertanyaan-pertanyaan ini di kolom chat di link Jamboard. Ya, saya sudah bagikan link Jamboardnya ke kakak. Silakan bisa masuk lewat link itu, diklik saja linknya. Kemudian ini ada pertanyaan dari harapan dan kekhawatiran. Apa yang harapan kakak ingin dapatkan selama pendidikan PKG PJOK ini? Jadi selama kegiatan ini mungkin bisa dipilih apa yang diharapkan untuk kegiatan ini. Yang berikut, apa yang mungkin menjadi tantangan atau mencapai harapan, tantangan dalam mencapai harapan kakak sekalian. Kemudian bagaimana kakak dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan harapan dan mengatasi tantangan yang ada. Ya, silakan kakak bisa masuk melalui link Jamboard. Di kolom chat itu saya sudah kirimkan link, kakak silakan dibuka, kemudian dipilih saja mana yang menjadi harapan kakak, kemudian mana yang mungkin menjadi tantangan, kemudian bagaimana solusinya menghadapi tantangan yang ada. Bisa akses link kakak? Link lakukan aplikasi. Linknya ada di kolom chat. Harus login ini Kak. Ya, bisa login saya. Nanti kendala yang kita hadapi hari ini tentang masuk lewat LMS itu kita sudah laporkan ke pihak admin kelas. Mungkin besok-besok atau hari apa lagi kita akan Jimit lagi akan diperbaiki. Jadi setelah Jimit ini kakak mungkin kita akan Jimit itu lewat LMS. Jadi masuk lewat ruang virtual. Karena hari ini ada kendala, maka saya mengambil tindakan kita lakukan lewat link Jimit yang saya bagikan. Karena kalau kita tidak masuk lewat ruang virtual itu, kita tidak akan bisa mengontrol tugas-tugas yang ada di dalam LMS. Jadi kakak bisa masuk di dalam LMS, menyelesaikan tugas-tugasmu. Tugas tidak susah kakak. Tugasnya mudah. Tinggal kita membaca modul, kemudian kita kerjakan apa yang diharapkan di tugas itu. Ada yang bisa login ke Figma Jamboard kakak?
Ini kasih masuk nama ini Kak. Ya, ya. Apa di sini what's your name? Ini nama. Masukkan nama, Kak. Ya. Ya. What kind of your do you do? Sebagai kita pilih apa di sini Pak Kak? Sebagai student ya? Student. Ya. Oke. Memang aplikasi ini bahasa Inggris jadi luar biasa ini. Mau tidak mau kita harus gunakan karena itu yang diharapkan. Instansi kita pilih apa Kak? Di sini ada high education, bukan? Atau lainnya? Iya. Halo? Iya Kak, instansi apa Kak? Di sini kan ada higher education, bootcamp or online course dengan order. Kita pilih yang education itu Kak. Oh, yang ini. Welcome to ini. Ya. Bagaimana ini? Pertama kali Kak ya? Ya. Pertama kali. Masuk di link Kak Firman. Ya. Masuk di link Kak. Sudah di link ini. Iya. Diikuti saja alurnya Kak. Ya. Diikuti saja alurnya Kak. Ya. Mesti mau kontrak guru bahasa Inggris di sini. Astaga. Rasa ramai beda jurusan ini. Jadi kita diminta untuk menguasai segala fitur-fitur Kak. Jadi pembelajarannya nanti ke depan kita diminta untuk menguasai segala fitur-fitur yang ada. Karena memang anak-anak sekarang itu sudah lebih jangan sampai anak-anak lebih jago dari kita yang ada guru. Jadi ini ada satu model lagi yang namanya Figma Jamboard. Jadi ini bisa kita gunakan di pembelajaran mungkin di PJOK. Semua yang diberikan di dalam itu Kak, dia akan direkam dan terkirim di BGP sampai ke tingkat pusat. Izin Kak, boleh saya pamit 10 menit mau antar anak di tempat pengajian? Iya, tidak usah keluar Kak, dimatikan saja kamera. Iya. Ya, siap Kak. 10 menit Kak. Cuma Siap Kak. Ya, silakan Kak, silakan. Ayo. Dulu. Kak Hawa bisa masuk Kak? Bisa masuk baru gimana ininya ini? Musik. Pak, mau masuk di link itu tidak bisa terbuka, Pak. Tuh, gimana ini? Pak Firman, bagaimana Pak Firman? Nih, ya tahu ini. Masuk saja di link itu Kak. Sudah semasuk ini semasuk. Ya, terus ini begini dia punya tampilan. Masuk di link. Kita buka. Tidak ada buka. Cuma nama bermain ke sana sini baru nama ini.
Rahmat ada apa Rahmat? Kak Rahmat. Ah, ini. Sama di putus ini. Ah? Perlu ini kayak kita orang ini ah. Ya, kita belajar ini sama-sama, Kak. Iya. Karena Sama ini dengan Pak baru. Luki. Sama dengan Pak Luki begini juga. Ada ini foto di grup. Ya, berarti kita sudah sama-sama kumpul di situ, Kak. Iya. Nah, selanjutnya seperti apa yang mau dilaksanakan ini perintahnya? Iya. Ini ada orientasi. Di mana dia orientasi ini? Ayo, materi orientasi ya, 15 ya. Iya. Fasilitator ya. Kemudian Bukan itu dia, Kak. Ada kecil sekali ini, tunggu. bukan pemetaan harapan dan kekhawatiran. Iya, pemetaan harapan dan kekhawatiran. Nah. Pindah sana pindah sini ini. Papir nih. Kak, ingin izin bertanya, yang tergabung di kelas 01 ini ada berapa orang? Kita ini sebenarnya ada 12 orang, Kak. Ya, yang tergabung sekarang berapa ini? Yang ada sekarang itu hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 12 berarti 6 yang ini ya. 50%. 50% ya. Ya. Jadi ada yang di kelas kita ini ada Pak Pusdin, Pak Rahmat, Pak Firman, Siap. Pak Zulkifli, Ibu Putri, Pak Refli, Pak Sahril, Pak Luki sudah ada, Ibu Hawa ada, Pak Ruli, kemudian Ibu Yusna, Pak Muhammad Ibrahim. Ya. Ya, mungkin kakak-kakak yang lain bisa menghubungi untuk pertemuan berikutnya. Itu nanti jadwalnya saya akan kirim, Kak, untuk jadwalnya. Ya, kakak-kakak sudah ada yang dapat di Pikma itu? Kalau sudah ada di ini, diambil saja satu, Kak. Ada sticky notes-nya di bawah-bawah ini. Di bawah Pikma itu ada pulpennya, kemudian ada yang namanya sticky notes. Diklik saja, baru dipindah ke atas. Basaril. Ibu Hawa gimana? Kak Hawa? Nah, kalau Kak Hawa ini master komputer ini, Kak. Ya, silakan, Kak. Ini sudah muncul Kak Luki punya nama. Silakan klik DP sticky notes itu, Kak. Itu ada sticky notes di situ. Kemudian dipindahkan ke atas, kemudian dilepas, baru ditulis di dalam sticky notes itu, Kak. Pemetaan kekhawatiran dan Nah, ini Kak Rahmat sudah masuk. Mana Kak Rahmat? Tidak mau klik. Di mana ini? Ambil sticky notes-nya dulu, Kak. Sudah, yang di bawah itu. Nah, baru klik saja di situ. Klik sudah, baru ndak ini. Ya. Nah, dia munculnya cuma kecil itu sticky notes.
Lucky. Hanya nama yang lari-lari ini Kak. Iya. Klik dia ya, klik dia bisa kenapa gitu ya? Atau ambil dulu fitur-fitur yang lain Kak. Oke. Sama dengan itu. Nah, saya kirim. Ya. Memang harus ada asisten kalau seperti ini ya. Memang kami saja yang fasilitator masih perlu untuk pelajari Figma ini karena yang kami lakukan kemarin hanya menggunakan Jamboard itu lebih mudah, tapi yang menggunakan Figma ini ya lebih levelnya juga lebih tinggi lagi. Oleh sebab itu kami mungkin saya juga masih perlu belajar kakak-kakak untuk penggunaan fitur-fitur ini. Yang penting kita sudah bisa masuk ke dalam dan mungkin untuk berikutnya baru insya Allah kita akan buatkan catatan-catatan di dalam Figma itu. Selagi ini juga saya harus berkomunikasi dulu dengan admin kelas terkait Figma ini. Karena memang sangat sulit. Ini saya bisa akses, cuman dia punya tulisan ini kecil-kecil sekali. Untuk membesarkan tulisan ini tidak sama dengan mau kasih besar tulisan di ini di Word. Tinggal Ctrl A, kemudian ditambah size-nya. Izin tanya Kak, Ya. yang tadi itu kita jawab di kolom-kolom ini ya. Ini yang kolom warna Yang hijau, mau isi di yang hijau-hijau ini dia Kak, di kolom hijau ini. Nah, Tika Rahmat Subawa lari ke atas lagi dia kolom. Aduh, Rahmat. Oh, Langsung baku isi dengan kolom 6 panah belum bisa. oh, ya, ya. Bagaimana dia ini? Nah, jadi ini mainan ini Kak. Lari Raja gua Dipti. Hah? Rantai, rantai udah mau tarik baru itu. Berapa yang bayar Iya. itu? Oh, Baru DP sticky notes ini Olo kecil sekali muncul kemari. salah. Tidak jadi. Inti siapa punya ini so basara ti Kaluki punya so jadi. Jawab di sini Kak. Ah. Oh, ya, ya, ya. Lanjut begini. Tidak urus sama ini. Nah, itu kalau punya sudah isi Kak. Jawab di sini Pak pusing ya. Ini luar biasa.
Luar biasa Pak Loki senior Ala itu Pak ala senior. ala Senior. ala ala. Ala Kak Firman ala. Hilang ini hilang. Ya tahu di mana bagaimana. Oke kakak, selagi mau cari-cari itu saya lanjutkan materi karena kita ada 2 JP, ini kita akan selesai jam 5:10. Karena tadi terlambat kita masuk, ya selain kita main-main di Figma Jamboard tidak apa-apa di situ kakak ditulis ini, yang penting jangan ditulis yang tidak, silakan ditulis saja, diisi saja apa yang mau diisikan tentang harapan kakak terhadap kegiatan pembelajaran ini. Jadi diisi saja kan. Pak. Kak, satu Ya, orang. saya lanjutkan materinya. Ya, nah ini dia kalau ini dia akan muncul seperti ini kakak. Nah, ini Soalnya kan tidak ada di perkuliahan yang begini. ya kalau dia jadi dia akan muncul seperti ini. Nanti akan ada nama, jawabannya apa. Oh, Jadi iya, akan iya. selembar-lembar seperti ini. Nah, saya juga nanti akan belajar lagi ke kalau yang Jamboard seperti ini modelnya. Ini yang itu sudah Figma-nya. Jadi sudah beda dengan Jamboard. Iya. Ya. Ini. Jadi dituliskan di sticky notes, kemudian ditempelkan di dalam. Nah, ini pertanyaan bagaimana Bapak Ibu dapat berkontribusi untuk pencapaian tujuan kegiatan dan harapan mengatasi tantangan yang ada. Ya, kita masuk di kesepakatan pembelajaran kakak-kakak. Saya mungkin ingin bertanya dulu, mungkin kita yang mewakili yang 6 orang ini, kita jimitnya kira-kira mulai jam berapa kakak-kakak? Apa kalau di kelas saya yang lalu kita melakukan jimit itu jam 1 karena kita mengambil kesempatan masih ada di sekolah. Karena sebagian kita menggunakan wifi sekolah untuk pembelajaran ini. Jadi kalau menurut kakak-kakak yang ada, kira-kira kita bagusnya jam berapa untuk jimit ini? Dan mulai jam 1 atau jam 2? Durasinya berapa lama Kak? Yang paling lama itu 3 JP. 1 JP itu 45 menit. Jadi yang paling lama itu kita ada yang 3 JP. Ya, assalamualaikum. Jadi kita tinggal pilih kira-kira kita mau jam berapa atau kita lewat komunikasi di WhatsApp group. Kesiapannya kita cek di WhatsApp group, tapi kita sudah ada patokan jam. Macam tadi kan kita sudah sepakat di jam 13.00. Hanya karena ada jimit yang di BGP belum selesai, maka kita lanjutkan lagi di jam 14.00. Nah, jadi saya konfirmasi lagi di jam 14.00, kesiapan kita di jam 14.30. Jadi minimal kita sudah ada patokan waktu kakak-kakak. Paling bagusnya kita di jam berapa? Jam 1, jam 2, atau kalau kita mulai jam 3, berarti kita seperti tadi kita akan selesai sekitar 5. Kalau tadi kita sudah jam 3 lewat mulai, jadi kita akan selesai jam 5 lewat 5 menit atau 15 menit. Karena rekaman ini kalau tidak sampai di 2 JP 45 menit, 90 menit, maka kita akan diminta untuk mengulang pertemuan ini. Gitu. Jadi biar nanti mutalebe asal jangan kurang. Jangan kurang. Ya. Nah, apa sih? Saya rasa kalau jam itu sudah pas Kak, karena kita kan rata-rata PJOK itu paling mentok itu sampai di 6 JP pelajaran untuk pembelajaran sekolah. Kira-kira sampai jam 11 lah. Jadi kita ada kesempatan 2 jam untuk istirahat sebelum masuk ke Gmeet ini.
Berarti jam 13.00 kakak ya? Tapi pertanyaannya apakah kakak-kakak yang lain ini jangan sampai ada yang sampai di jam Ya. 12 DP pelajaran di kelas. Kayaknya tidak. Ya, Utamanya yang SMA itu kan paling banyak kelasnya. Kalau saya sih paling mentok itu jam 11 sudah selesai. kalau kita yang di kelas ini tidak ada yang SMA kayaknya. Kita SD sama SMP. Boleh Dengan Kak, jam yang 1 saja. jam 1 saja Kak ya. Jam 1 kita rencanakan. Nanti saya konfirmasi lagi di jam 1 itu apa kita sudah siap atau bagaimana. Ya, tantangan kita ke depan adalah bagaimana teman-teman yang 6 orang ini yang belum masuk untuk bisa bersamai kita di pembelajaran ini kakak. Pertanyaannya, izin bertanya. Ya silakan Kak. Tiap hari atau? Oh tidak Kak. Silakan ya. kakak buka LMS, kemudian mengerjakan fitur tugas yang ada di LMS. Kemudian baru kalau umpamanya kita sudah selesai kerja tugas, kemudian kita ketemu dengan salah satu ikon yang ada melon hijaunya itu, berarti kita tetap maya lagi di situ. Begitu kakak. Jadi setelah ini mungkin kakak bisa membuka LMS, melihat apakah ada tugas yang harus diselesaikan untuk pertemuan berikutnya. Karena kalau kita tidak selesai di tugas, kita tidak akan bisa melanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Oh iya, iya. Ya, oleh sebab itu mungkin setelah kita jimit ini lagi ada sekitar 50 menit ke depan, masih ada satu materi lagi yang akan saya sampaikan. Nah, kita jangan keluar dulu, nanti kita bicarakan untuk strategi penyelesaian tugas itu kakak. Supaya kakak bisa terbantu, apalagi saya lihat sini ada beberapa orang yang sudah senior-senior. Nanti kita akan bisa saling kolaborasi untuk menyelesaikan materi-materi yang ada di dalam. Tidak susah kakak, cuma gampang-gampang. Cuma kita butuh diasah untuk kreativitas kita, membuat tugas itu tidak sesederhana yang dilihat. Minimal sampulnya terlihat mewah. Jadi seperti itu. Nanti kita berbagi kakak. Ya. Jadi untuk kelas seperti itu kakak, kita memulai kesepakatan jimit kita itu adalah pukul 13.00. Nanti saya konfirmasi ketika persiapan mungkin 30 menit atau 20 menit sebelum pelaksanaan jimit. Yang kedua, di saat pelaksanaan jimit mungkin aktivitas kita yang biasa minum boleh, tapi kakak-kakak yang biasa merokok mungkin bisa mematikan kamera di saat mungkin dalam posisi isapan dan buangan. Ketika tarikan itu dengan membuang asap yang mungkin bisa dimatikan kamera. Kemudian makan ya mungkin kameranya dimatikan di saat proses itu. Tetapi untuk minum silakan bisa menyediakan minum air di saat atau kopi silakan. Yang berikut apalagi untuk di saat tatap muka ini kalau memang ada kegiatan yang memang harus tidak bisa kita lalai atau kita tinggalkan, kakak tetap bisa menghidupkan jimitnya dan mungkin kameranya bisa dimatikan dan menyimak pembelajaran secara aktif. Itu saja kakak yang diharapkan. Jadi tidak ada ikatannya harus on cam selama pembelajaran 100%. Tidak ada. Jadi kita fleksibel. Kakak mengerjakan tugas yang lain, mau ke dinas, mau ke mana silakan. Cuman harapannya adalah kameranya tetap jimitnya tetap jalan. Itu saja kakak. Kemudian selanjutnya untuk peserta bisa menyampaikan pendapat. Setiap materi yang disampaikan, pendapatnya silakan diutarakan. Tidak perlu kalau memang tidak bisa disampaikan secara langsung, mungkin kakak bisa melakukan lewat mengirim di kolom chat.
Yang berikut, berpikiran terbuka dengan saling menghormati. Ya, jadi ketika mungkin ada teman yang memberikan penjelasan, ya kita mungkin semuanya sudah dewasa, sudah orang dewasa semua. Mungkin kita menghargai segala masukan dan informasi yang disampaikan oleh teman-teman kita yang lain. Yang berikut, jika ada suatu peserta bicara, maka peserta yang lain mungkin mendengarkan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, berpartisipasi penuh di saat pembelajaran berlangsung. Kamera selalu dalam keadaan hidup, on cam. Kalau memang namanya tidak ada kegiatan lain, maka diharapkan kamera tetap terbuka dan terlihat aktivitas kakak-kakak di dalamnya. Apabila memang ada keperluan yang mendesak dan harus meminta untuk kamera ditutup atau mungkin gangguan jaringan, ya itu bisa dimaklumi kakak-kakak. Ya, sekarang kita lanjutkan ke tatap maya pertama. Kita masuk di modul 1.1. Ya, saya share lagi untuk modul yang berikutnya, yakni modul 1.1. Kita sudah masuk di elaborasi isi. Ya, kita lanjutkan untuk materinya kakak-kakak 45 menit ke depan tentang refleksi untuk perubahan paradigma guru PJOK. Jadi seperti apa Pak guru PJOK saat ini dan bagaimana yang harus dilakukan oleh guru PJOK ke depannya, maka kita bahas bersama. Halo Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama, peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Yang kedua, peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta keberpihakannya pada murid. Agenda yang pertama, mengenal refleksi. Mengapa dan apa. Yang kedua, analisis cerita. Belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Albert Einstein. Jadi ini salah satu kata dari seorang pemikir namanya Albert Einstein. Saya juga belum pernah ketemu, tetapi inilah yang dia sampaikan. Belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Makanya saya sangat apresiasi tadi kakak-kakak yang senior-senior, Pak Ricky tadi dari bertanya membuka LMS di Chromebook. Nah, kalau yang Chromebook itu Kak mungkin ada apa namanya setelan lain yang harus dipersiapkan untuk membuka LMS di Chromebook. PMM itu di Chromebook. Nah, itu yang tidak saya pahami. Sebab itu saya tidak bisa mengarahkan tadi Kak Lucky. Akhirnya beliau dengan semangatnya pindah lagi pakai laptop. Nah, ini luar biasa. Jadi
istilah Albert Einstein kita sudah menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Mengenal refleksi, mengapa dan ada apa. Mengapa penting untuk kita melakukan refleksi? Apa itu refleksi? Apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Jadi apa itu refleksi? Mengapa penting kita harus melakukan refleksi? Apa yang kita refleksikan sebagai guru PJOK? Ini adalah 3 pertanyaan yang mungkin nanti akan kita jawab bersama-sama. Kemudian tindakan seorang guru. Yang tindakan rutin yang dilakukan oleh guru, mengabsen. Ini yang biasa kita lakukan oleh guru-guru PJOK. Masuk lapangan, absen. Menyampaikan materi, meminta murid berbaris, memberikan kalimat instruksi, dan lain-lain. Kemudian refleksi perbaikan. Tindakan refleksi mengabsen dengan cara yang berbeda. Nah, saat ini mungkin kita sudah mulai terbayang bagaimana cara guru PJOK melakukan absensi. Kita biasanya absen ya sudah duduk atau berdiri langsung panggil satu-satu nama. Nah, makanya kita sekarang ditantang mengabsen dengan cara yang berbeda. Yang berikut menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu. Biasanya guru PJOK itu ketika menjelaskan materi itu, ya peralatan ada di samping kiri kanan atau di belakang. Tetapi penjelasannya tanpa menggunakan atau kita abai menggunakan alat bantu itu. Meminta murid berbaris dengan cara yang mengasihkan atau menyenangkan. Jadi biasanya kita meminta murid berbaris ya kebanyakan guru PJOK sudah bersab atau berbaris, laki-laki 2 baris, perempuan 2 baris, rentangkan tangan, nah pemanasan. Nah ini tantangan kita adalah meminta murid berbaris secara menyenangkan. Bagaimana membuat murid itu berbaris menyenangkan? Yang berikut memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda. Nah ini yang saya mulai sedikit mungkin kita harus berpikir bagaimana bahasa apa yang membuat kita ini membuat anak-anak bisa berikan instruksi dengan bahasa yang berbeda dan lain-lainnya. Nah biasanya itu makanya kita guru SMP itu harus belajar di guru-guru SD. Guru-guru SD itu sangat pandai untuk membuat anak-anak itu menyampaikan instruksi itu tidak harus berbaris, tidak. Nah, dia pandu dengan lagu dan lain sebagainya. Nah, nanti hal itu akan kita berbagi nanti sebentar di pembelajaran ini, kakak-kakak. 7 karakteristik dari praktek mengajar reflektif. Yang pertama, memiliki fokus pada tujuan dan konsekuensi dari proses mengajar yang kita lakukan. Yang kedua, menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktek mengajar yang dilakukan. Menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana peningkatan praktek yang dilakukan. Yang keempat, selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab, welas asih. Yang kelima, melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogi dari penelitian ilmiah yang berkembang. Yang keenam, melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri sendiri dan profesionalitas mengajar. Guru PJOK diharapkan saat ini harus terbuka, meminta mungkin koreksi atau masukan dari guru mata pelajaran yang lain atau dengan guru PJOK yang bersamaan. Selama ini terkesan guru PJOK itu terkadang tertutup. Ketika terjadi instruksi ataupun masukan dari guru mata pelajaran yang lain, terkadang kita tidak menjawab dengan merubah atau meningkatkan kompetensi pembelajaran itu. Justru kita terkadang emosi. Artinya kalau bahasa Gorontalo kepong kalah sih. Nah, seperti itu. Tapi kalah sih jangan urus-urus. Nah, guru PJOK saat ini diharapkan untuk bisa terbuka, menerima masukan atau informasi dari kolaborasi dengan guru mata pelajaran yang lain maupun dengan guru mata pelajaran yang sama dengan PJOK.
Yang ketujuh, berusaha mengembangkan praktik mengajarnya secara kreatif dengan integrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Jadi diharapkan guru PJOK lebih kreatif lagi mengintegrasikan atau mengkaitkan dengan pelajaran-pelajaran atau keadaan yang ada di lingkungan peserta didik. Ya, kakak-kakak, ini ada satu cerita yang dituliskan mengenai seorang guru PJOK yang namanya Pak Raga. Pak Raga adalah guru PJOK yang atletis, energik, antusias. Pak Raga sudah mengajar selama 8 tahun tentang bagaimana caranya menembak bola ke ring basket. Biasanya sebelum melalui proses pembelajaran, Pak Raga akan memberikan tanda X di lapangan untuk digunakan murid sebagai tanda posisi menembak bola dan meletakkan tiang sebagai penanda setinggi apa murid harus melompat untuk menembakkan bolanya ke ring basket. Tujuan pembelajaran untuk materi ini sudah dituliskan di papan tulis portable agar bisa dibaca oleh semua murid. Di awal pembelajaran, Pak Raga menjelaskan tentang seluruh kriteria sukses tentang teknik menembak bola, menjelaskan tentang keamanannya, dan meminta anak untuk saling membantu dalam kelompok berpasangan. Murid secara berpasangan diminta untuk berperan sebagai pelatih dan atlet, di mana mereka akan bergantian peran saat murid menjadi pelatih. Maka murid ini akan mengobservasi bagaimana temannya melakukan praktik penembakan bola. Pada lemparan awal, mereka harus melakukan dengan cara merendahkan lutut dan memastikan bahwa mereka mengerti tentang melenturkan jari dan telapak tangan. Dorongan dari lengan, mata fokus pada ring basket sebelum mereka berada di titik menembak bola yang sudah disediakan. Di akhir pembelajaran, setiap murid sudah berhasil meningkatkan teknik mereka dan menembak bola. Ini ada sebuah cerita tentang guru olahraga yang namanya Pak Raga. Bagaimana praktek mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga? Hubungkan dengan praktek mengajar PJOK Bapak Ibu selama ini. Apabila Ibu Bapak menjadi Pak Raga, maka refleksi seperti apa yang akan Ibu Bapak lakukan? Jadi, kakak-kakak sekalian, ini adalah cerita tentang seorang guru yang namanya Pak Raga. Dan kemudian diharapkan dari cerita itu, kemudian kita kaitkan dengan aktivitas kita selama ini mengajar PJOK. Bagaimana praktek mengajar Pak Raga yang dilakukan oleh Pak Raga, hubungkan dengan praktek mengajar PJOK kakak-kakak sekalian. Jadi kita hubungkan dengan pengajaran atau cara mengajar PJOK kita. Apakah sudah sesuai dengan Pak Raga, maka diberikan penjelasan. Apabila Ibu Bapak menjadi Pak Raga, maka refleksi seperti apa yang akan Ibu Bapak lakukan? Refleksi itu adalah kita menilai cara kita mengajar itu apakah sudah benar atau tidak. Nah, jawaban ini kakak-kakak akan tuangkan di LMS. Jadi di LMS itu di PMM, di Merdeka itu, kakak akan buka modul 1.1. Di dalam modul 1.1 itu, di situ akan ada tugas yang akan kakak isi. Salah satunya adalah tentang ini ceritanya Pak Raga. Di sana ada kakak. Jadi kakak tinggal merefleksikan di situ. Pilihannya begini kakak. Kalau ada yang diminta diisi langsung di situ, diisi saja. Jadi dibuka kolom chatnya di dalam LMS itu, nah isi di situ. Atau
Kalau memang diminta bentuknya PDF, maka kakak-kakak membuat dulu di Word. Kemudian dari Word dipindahkan ke PDF, kemudian diupload. Nah, nanti akan ada petunjuk untuk pengiriman tugas itu di LMS. Jadi ketika kakak-kakak buka di LMS, ada tugas. Sebelum mengerjakan tugas, dia akan pandu untuk mengerjakan tugas itu bisa mengirimnya lewat mana dan bagaimana caranya, itu di LMS dipandu kakak-kakak. Nah, mungkin kakak-kakak yang lain yang senior-senior bisa minta bantuan dari teman-teman yang lain untuk bisa mengupload tugas itu. Jadi ceritanya Paraga ini akan muncul juga di LMS kakak-kakak. Kemudian silakan kakak-kakak membuat sebuah refleksi atau sebuah cerita bahwa bagaimana praktek mengajar Paraga dilakukan oleh Paraga itu apakah sesuai atau sama dengan pembelajaran yang kita lakukan saat ini. Kalau sama diberikan penjelasan, kalau beda mungkin berikan juga penjelasan kakak-kakak. Tidak apa sama, tidak apa juga berbeda. Kemudian refleksinya silakan kakak-kakak mungkin memilih apa yang harus direfleksi, apa yang harus diperbaiki dari pembelajaran yang dilakukan oleh Paraga. Nah, jawaban ini akan kakak-kakak tuangkan di LMS. Jadi setelah ini mungkin bisa dilihat di LMS untuk menjawab pertanyaan yang ada. Ya. Jadi kakak-kakak, setelah kakak-kakak mengisi di LMS, nah, kita akan mengisi refleksi perkembangan kompetensi awal PKJK di LMS. Sampai berjumpa pada sesi tahap maya selanjutnya. Terima kasih. Jadi kakak-kakak akan mengisi refleksi ini di LMS. Nanti dibuka LMS-nya, kemudian ada di situ ada fitur-fiturnya, ada modul 1.1, baru ada modul 1.1A1 dan sebagainya, itu ada urutan-urutannya. Silakan dibuka satu persatu. Kalau umpamanya ada tugas yang harus dikerjakan, silakan dikerjakan. Yang berbentuk PDF dibuatkan dari Word dulu, kemudian dikonvers ke PDF. Dan yang yang bisa langsung diisi di situ juga boleh. Nanti akan ada perintah untuk pengerjaan tugas itu kakak. Ya. Ini slide terakhir yang akan kita jalani. Yakni pertama, peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka merefleksi selama menjadi guru PJOK. Yang kedua, peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta keberpihakannya pada murid. Jadi kakak-kakak, untuk refleksi ini kita dimintakan bagaimana menceritakan atau mungkin menjelaskan bagaimana pembelajaran PJOK yang biasanya selama ini dilakukan oleh kakak-kakak. Nah, harapan saya adalah kita sampaikan seperti apa yang biasa kita lakukan. Jadi tidak perlu kita memodifikasi atau merubah atau memperbaiki kebiasaan yang memang kita jalankan di saat pembelajaran PJOK. Jadi kalau memang kita mengajarkan kepada peserta didik dengan cara yang memang sudah kita miliki, ya seperti itu saja kakak. Kita tidak perlu merubah, memperbaiki. Nanti kita akan ke depannya akan diarahkan di pembelajaran ini untuk memperbaiki atau mengkoreksi kembali cara pembelajaran yang selama ini kita jalankan di PKG PJOK ini. Tuangan daripada refleksi itu kakak-kakak akan masuk di LMS di modul 1.1A1 kalau tidak salah.
itu kakak masuk di situ dan silakan berselancar di LMS seperti yang disampaikan oleh Kak Fajri tadi di pembukaan. Jadi silakan kakak melihat apabila di situ ada 1 JP, ya 1 JP, maka kakak minimal menghitungnya ya berakhir itu melakukan tugas dan mengerjakan tugas itu ada 1 JP. 1 JP kita itu 45 menit kakak. Jadi biar cuman kalau umpamanya disuruh membaca selama 1 JP ya mungkin kita buka LMS itu 1 JP, tapi saya berharap di sudut daripada LMS kita itu seperti yang ada di saya ini, itu ada yang namanya screen time. Screen time itu biasanya mengganggu di saat di sudut bawah sebelah kanan itu. Jadi jangan di X itu kakak. Ya, bagaimana caranya umpamanya kalau ada yang mau klik di situ tapi dengan screen time itu mungkin layarnya diperkecil baru kita klik. Tapi jangan screen time-nya yang dikasih keluar. Kalau screen time-nya kita X, berarti kakak terbaca waktunya kakak dalam pelaksanaan pembelajaran itu tidak akan terbaca. Karena kalau dia merah, berarti screen time-nya tidak berjalan. Kalau dia biru, berarti screen time-nya berjalan. Jadi harapan saya ketika melakukan pembelajaran itu, screen time-nya jangan dimatikan kakak. Tolong screen time-nya itu kalau memang mengganggu di saat kita ada yang kita mau klik, kemudian dia mengganggu, itu layarnya yang diperkecil. Jangan screen time-nya yang di X atau di close. Karena itu yang merekam kakak selama pembelajaran itu. Jadi 1 JP itu. Nah, yang pengalaman yang kemarin itu yang dari Gorut itu ada Ibu Nurhayati Gani kalau tidak salah itu waktunya berselancar di LMS itu hampir 200 jam. Ya, 200 jam dia berselancar di LMS. Nah, kami tidak tahu itu bagaimana strategi dia berselancar di LMS itu selama hampir 200-an jam itu. Jadi ini luar biasa. Jadi harapan saya untuk kakak tidak perlu mengejar sampai 200-an jam. Yang penting ketika di asinkronus itu ada 1 JP yang harus diselesaikan, tolong diselesaikan 1 JP. Kemudian kalau ada tugas yang harus diselesaikan, tolong tugasnya juga diselesaikan di waktu yang sudah ditentukan. Nanti saya akan bagikan untuk jadwal itu, saya akan bagikan di grup kita terkait jadwal yang akan dijalani oleh kakak selama pembelajaran di kelas ini. Mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan oleh kakak-kakak. Saya persilakan sambil saya melihat ini Figma Jamboard. Belum jadi saya punya. Ya, ini kalau kipunya sejadi Pak. Senior beliau memang senior. Iya, luar biasa. Ini yang di sama Kaluki yang saya harapkan dalam penilaian PJOK ini menjadi pondasi bagi guru PJOK. Luar biasa. Mengembangkan kompetensi keprofesionalan berkelanjutan. Dapat dikembangkan dikembangkan sejalan dengan arah perkembangan IT. Luar biasa. Jadi Kaluki ini sudah mengisi Figma, berhasil masuk di Figma Jamboard. Nah, nanti yang lain tanya-tanya Kaluki ini ke Hawa ini sementara terbang-terbang tangannya. Ya, mungkin ambil dulu sticky notes di bawah Kak. Sticky notes-nya ada di bawah. Ada beberapa fitur sticky notes yang bisa diambil. Dan memang sticky notes-nya itu ketika pindah di atas bentuknya jadi kecil. Nah, ini kalau kipunya ini yang luar biasa. Dia punya bisa terlihat dengan jelas.
Ya, mungkin nanti ke depan juga kita akan sama-sama coba untuk belajar. Karena saya juga masih coba-coba, ini susah sekali ini mau ini. Mungkin ada hal-hal lain yang perlu dipertanyakan tentang pembelajaran yang akan kita lalui sama-sama kakak-kakak. Selama 3 bulan kita berhadapan di tatap maya, di minggu pertama sampai minggu ke-6 kita tatap maya, kemudian setelah itu kita akan ada tatap muka. Sesuai informasi dari Kabid GTK Gorut dan pengawas itu, kita tatap mayanya itu di SDN 10 Wandam, Leboto, ya, desa Leboto. Tapi masih lama, masih harus selesaikan modul 1 baru di modul 2 baru kita akan ketemu di tatap muka. Ada mungkin pertanyaan kakak-kakak terkait materi yang disampaikan tadi, atau mungkin pembelajaran yang akan dijalani oleh kakak-kakak di LMS? Apabila LMS ini sudah jadi kakak-kakak, itu kita akan masuk untuk pembelajaran itu lewat ruang virtual yang ada di LMS. Jadi saya tidak akan kirimkan link lagi untuk pembelajaran, tapi kakak-kakak akan masuk dengan sendirinya melalui LMS. Seperti yang sudah dipraktekkan oleh Kak Refli tadi, hanya saja memang menurut admin kelas atau teman-teman yang admin LMS masih bermasalah, sehingga ketika masuk di linknya itu, di ruang virtualnya itu tidak bisa terkonek dengan Jimit yang ada sama saya. Sebab itu untuk pertemuan awal ini kami antisipasi dengan Jimit yang dikirim melalui link. Tetapi kalau untuk kedepannya kita sudah harus masuk lewat LMS. Jadi kita masuk lewat ini kakak-kakak. Saya share, ya, kita akan masuk lewat sini kakak-kakak. Ya, ini kita akan masuk di ruang virtual ini. Jadi saya tidak akan kirimkan link lagi, tapi kakak-kakak masuk di ruang virtual ini. Bagaimana masuk ini? Di sini ada di modulnya kakak-kakak itu, ya, ada ini kan tadi. Nah, ini yang harus kakak kerjakan, ya, ini di modul 1.1 kakak. Ini yang kita sekarang sudah ada di sini, di elaborasi isi, pengenalan refleksi. Nah, ini yang ada melon-melon begini berarti kita tatap maya kakak. Nah, yang harus dikerjakan oleh kakak sebelum tanggal 10 September itu ada di bagian pendahuluan modul 1.1. Silakan dibuka di modul 1.1 itu, atau saya cek dulu. Kakak sudah ini unggah surat izin kan sudah selesai. Unggah fakta integritas sudah selesai. Nah, sekarang kita ada di sini. Pertemuan orientasi program. Ya, ini sementara kita jalani. Jadi selesai orientasi program ini, itu ada yang due date-nya tanggal 10 September.
Jadi saya harapkan tanggal 10 September itu sudah selesai, itu ada tugas di situ. Nanti kakak-kakak buka apa yang diharapkan di modul pendahuluan 1.1 itu, silakan dibuka, kemudian dilakukan pengisian di situ kakak-kakak. Jintanya Kak, ini yang di Ya, ya, modul 1 ini, ya. yang refleksinya, yang refleksi perkembangan kompetensi awal peserta PKG PJOK. Ya, Berarti yang sekarang kita laksanakan ini Kak. ya, yang kita laksanakan ini di sini. Materi orientasi program PJOK. Yang ini. Oh, Ini yang refleksi belum ya? Ya. Nah, yang kita sekarang ini ada di sini kakak. Yang refleksi ini. Nah, nanti ini kakak di modul 1.1 pendahuluan itu, di situ ada tugas yang harus dikerjakan. Sini. Ada tugas di situ, silakan dikerjakan. Setelah itu dikerjakan, ini akan terbuka kemarin boleh ke bawah. Jadi kita berurut. Kalau sudah selesai dikerjakan, di samping ini akan ada contreng warna hijau. Jadi di samping itu, ini kan masih bulat. Nanti kalau kita sudah selesai di kegiatan ini, dia mau tak contreng kamari itu TKP ini. Sama dengan yang diunggah surat izin kan. So kalau selesai diunggah, dia mau tak contreng itu. Baru unggah fakta integritas, kalau selesai diunggah, dia ulang tak contreng. Nah, kalau dia sudah contreng hijau, berarti sudah selesai itu. Sudah selesai kita mengunggah. Begitu juga di kegiatan selanjutnya. Semua kegiatan yang ada melon-melon begitu, itu berarti kita tetap tetap maya. Tetapi sebelum kita masuk di situ, kita harus selesaikan dulu tugas-tugas yang diminta. Nanti akan ada tugas-tugas yang diminta, itu yang harus kakak-kakak selesaikan. Itu tampilannya kakak kalau yang di saya seperti ini. Jadi saya bisa mengecek bagaimana kakak-kakak sudah selesai melakukan pengerjaan tugas atau tidak. Nah, jadi terlihat di sini belum mengerjakan. Nah, kalau sudah dikerjakan, maka saya akan buka satu-satu, kemudian saya akan periksa. Setelah itu saya berikan nilainya. Kalau sudah selesai diberi nilai, berarti kakak-kakak sudah bisa melanjutkan lagi di modul berikutnya. Sangat mudah untuk tugas-tugas yang akan dikerjakan kakak-kakak. Tidak ada yang susah. Hanya memang yang DP ini itu adalah kita merubah dari banyak mencari referensi. Mungkin kakak-kakak sudah ada yang banyak yang tahu bagaimana merubah dari Word ke PDF. Kemudian bagaimana menggunakan Canva untuk mempercantik penampilan daripada materi yang kita presentasikan. Jadi begitu kakak-kakak untuk yang tugas-tugas itu, tolong mungkin bisa berkoordinasi. Kalau memang ada kesulitan bisa menghubungi saya. Bagaimana cara penyelesaiannya atau referensi penyelesaiannya, nanti kita bisa saling kolaborasi atau saya bisa membantu kakak-kakak. Kita kembali ke materi, kakak-kakak mungkin ada pertanyaan terhadap materi yang disampaikan tadi. Ada yang belum dimengerti atau lama ini. Karena kita tadi meet-nya ya itu tadi kami yang minta sama Kak Fajri untuk segera diberhentikan dia punya pembukaan itu. Masalahnya kami yang gelombang 1 itu Gorut mulainya hari ini dengan kota. Dan kita ini orang yang paling malas kalau duduk. Apalagi duduk ini
lama-lama mendengarkan ini yang disampaikan, ya bosan juga. Oleh sebab itu kami sampaikan ke Kak Fajri, tolong segera ditutup saja supaya teman-teman sudah bisa langsung melanjutkan dengan pembelajaran. Untuk Kabupaten Gorontalo, Bualemo, Puhuato mereka nanti tanggal 23. Jadi yang duluan itu Kota sama Gorontalo Utara. Kelasnya banyak, fasilnya yang sedikit kakak. Jadi saya dari kabupaten itu dilempar ke Gorut. Tapi alhamdulillah saya tidak ke Telinggula. Yang ke Telinggula itu Kak Ikra. Padahal dia mengajar di Kuantan. Ada oto dia, Kak. Ya. Ada oto dia. Lihat dia jauh-jauh. Sedangkan Makassar dia datangkan Gorontalo, apalagi Telinggula. Betul itu. Ya. Jadi dia yang ke Telinggula. Sisanya tetap teman-teman yang lain stay di lokasi masing-masing. Cuma Kak Ikra yang tetap lempar ke Telinggula. Ibu Nur Hayati tetap di wilayah Ponelo dan sekitarnya. Karendi tetap di Gentuma dan sekitarnya. Baru yang di Sumalata, Kasidik tetap dengan teman-teman yang di wilayah Sumalata dan sekitarnya, baru turun ke bawah ke Husni. Ya, sisanya itu ada berapa? Kita 3 orang yang ditambah ke sana. Karena Gorut pendaftarnya antusias, banyak yang masuk. Tapi yang di kelas ini kita justru kurang. Hanya 2, 3, 4, 5, 6. 7. Ya, 7 orang. Jadi masih ada yang belum bergabung. Mungkin besok bisa diinformasikan ke teman-teman yang lain agar supaya bisa bergabung sama-sama dengan kita di pembelajaran ini. Jadi untuk menutup pembelajaran ini kakak mungkin bisa on kamera untuk saya ambil foto. Kita mau foto bersama dulu. Ya, kameranya mungkin bisa dibuka. Bertanya Pak sebelum ditutup. Ya Pak Kasaril. Buka kamera saja Pak Saril. Iya. Pada kali ada bertanya. Buka kamera saja Kak supaya kita bisa. Pada kali ada bertanya itu. Tadi disampaikan, maaf Pak, tadi disampaikan bahwa tidak terkecuali harus tidak memilih bentuk fisiknya bagaimana, harus ikut dalam kegiatan PJOK. Nah yang kendala pas saya itu, ini anak-anak ada yang orang tua yang tidak kasih. Pak Firman. Masalah yang sering sakit-sakit. Kira-kira langkah apa yang guru bisa lakukan? Pak Firman. Pak, makasih. Ya, jadi untuk PJOK itu sekarang kita diminta untuk bagaimana memberikan pelayanan kepada seluruh peserta didik, Pak. Nah, nanti kakak-kakak akan mendapat strateginya. Di pembelajaran ini kita akan ketemu strateginya bagaimana memberikan pelayanan kepada semua siswa. Mau yang inklusif, yang cacat. Karena sekolah ini sekarang tidak bisa menolak peserta didik dengan berbagai macam keadaan itu. Semua siswa harus kita terima. Kalau dulu yang inklusif itu biasa kita dorong ke SLB. Kalau sekarang tidak. Harus diterima meskipun di sekolah negeri. Nah, bagaimana kita bisa melayani mereka? Maka disinilah pembelajaran ini diharapkan untuk bisa melayani semua peserta didik itu. Nah, biasanya di kita atau yang terjadi di guru PJOK itu adalah kita lebih banyak terfokus untuk memberikan pembelajaran itu kepada siswa yang so mampu, yang sudah bisa. Siswa yang so gagah itu dia loh yang jaga kasih olahraga terus. Dia loh yang menjadi sasaran kita. Padahal anak-anak yang lain itu sebenarnya mereka mengharapkan ada peluang untuk sama dengan temannya.
Nah, diskriminasi itu yang akan dikikis atau minimal kita bergeser ke sebelah kanan untuk merubah itu, kakak. Nah, kita akan tahu itu nanti di pembelajaran-pembelajaran ini. Bagaimana menghadapi orang tua dengan keputusan yang tidak menginginkan anaknya berolahraga. Bagaimana menghadapi aset yang ada di sekolah kita yang terbatas. Semua itu akan kita ulas tuntas di pembelajaran ini, kakak. Siap, Jadi, Kakak. itu ya seperti itu dulu ya jawaban dari saya. Saya belum melebar, kita masih akan pelan-pelan sampai pada titik yang diharapkan oleh kita sama-sama. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat untuk menjalankan pembelajaran ini ke depan. Amin. Ada Kak Rahmat, Kak Luki, mungkin bisa on kamera, kita mau foto bersama dulu. Setelah itu mungkin akan saya bagikan atau saya kirimkan ke grup kita yang ada di grup PJOK. Ya, disiapkan dulu posisi yang bagus. Kak Luki, ya, Luki belum buka kamera. Pak Firman. Kupia miring-miring. Oke, Biasa siap. dia. 1, 2, 3. Iya. Ya, jadi harapan saya kakak untuk ke depannya kita mungkin bisa aktif semua. Saya harap untuk teman-teman yang saat ini belum hadir, mungkin bisa sama-sama untuk hadir dengan kita di pertemuan Jimit selanjutnya, kakak. Sebelumnya saya matikan dulu record, dan setelah itu mungkin kita jangan dulu keluar. Saya perlu untuk menyampaikan beberapa hal. Mat, tidak boleh komat. Ah.